Izin dosen dan rekan-rekan sekalian, izin kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kebudayaan Jawa Tengah. Sebelum kami menjelaskan mengenai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada rekan Anissa Kartika Devi, yang kedua ada rekan Dima Aulia Adiba, kemudian ada rekan Erwin Romi, kemudian ada rekan Fatur Rahman Nugroho, kemudian ada rekan M. Fadil, kemudian ada rekan Michael Dwi Putra, ada rekan Stefanus Adriano Kumayas, kemudian ada rekan Terry Uriso, dan saya sendiri Tri Apriliana Dewi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Anissa. Dipersilakan. Asal-usul Jawa Tengah. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah Jawa Tengah sebagai provinsi sejak zaman Hindia Belanda. Terdiri atas 5 karesidenan, yaitu Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan Kedung. Tahun 1945, pemerintah menjadikan daerah Swapraja, Kasunanan, dan Mangkunegaran sebagai karesidenan. Tahun 1950, melalui undang-undang ditetapkan 29 kabupaten dan 6 kota madya, atau hari jadi Provinsi Jawa Tengah, yaitu 15 Agustus 1950. Yang kedua adalah geografi. Jawa Tengah, Provinsi Indonesia, terletak di tengah Pulau Jawa, ibu kotanya Semarang, luas wilayahnya 32.800,69 km persegi atau 28,94% dari luas Pulau Jawa. Berbatasan dengan barat, yaitu Provinsi Jawa Barat, di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta, di sebelah timur dengan Jawa Timur, dan di sebelah utara dengan Laut Jawa. Yang ketiga adalah pemerintah. Secara administratif, Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 545 kecamatan, dan 8.490 desa atau kelurahan. Yang keempat adalah logo. Itu ada Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi 5 melambangkan dasar filsafat Pancasila, laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat, Candi Borobudur melambangkan daya cipta besar, tradisi baik dan nilai-nilai kebudayaan, Gunung Kembar mempunyai arti bersatunya rakyat dan pemerintah daerah, perpaduan laut dan gunung kembar dengan latar belakang hijau menggambarkan keadaan alam dengan berbagai kekayaan alam sebagai kehidupan dan penghidupan rakyat. Bambu runcing melambangkan kepahlawanan dan kesatriaan rakyat, bintang bersudut 5 berwarna kuning emas disebut juga nur cahaya, melambangkan kepercayaan ketuhanan rakyat, padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat, umbul-umbul merah putih melambangkan daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, perpaduan bintang, padi, dan kapas melambangkan hari depan rakyat menuju ke masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah bulir padi berbiji 17, bambu runcing beruas 8, serta ranting kapas berdaun 4 dan berbuah, melambangkan 17 Agustus 1945. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Tri. Selanjutnya, acara-acara khusus di Jawa Tengah itu yang pertama ada padusan. Padusan berasal dari kata adus yang berarti mandi. Upacara padusan ini dilakukan dengan mandi bersama sekaligus mensucikan diri, baik jiwa dan raga, untuk menyambut bulan Ramadan. Padusan ini merupakan salah satu peninggalan budaya Wali Songo. Yang kedua ada ruatan. Upacara ruatan merupakan sarana penyucian manusia dari dosa dan kesalahannya. Di sekitar wilayah Dieng, Wonosobo, anak-anak berambut gimbal yang dianggap sebagai keturunan Buto Ijo diruat agar selamat dari mara bahaya. Kemudian yang ketiga ada wetonan atau wedalan. Wetonan berarti keluar, sedangkan upacara wetonan ini merupakan upacara menyambut hari kelahiran. Yang selanjutnya ialah acara popokan. Tradisi merupakan melempar lumpur yang dilakukan oleh warga Beringin di Semarang. Tujuan tradisi ini adalah untuk menghindari kejahatan dan tolak bala. Kemudian ada upacara kematian. Kematian berarti memperingati setahun kematian. Namun dalam pelaksanaannya ada juga mitoni dan nyewu. Tradisi mitoni yaitu tradisi untuk 7 hari setelah kematian, sedangkan
Nyewu, yaitu 1000 hari setelah kematian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Dima. Baik, selanjutnya ada larung sesaji, dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah bagian pesisir utara dan selatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil laut dan memohon keselamatan serta hasil yang cukup dalam usahanya. Upacara ini ditandai dengan pelarungan bahan pangan dan hewan sembelihan yang dilaksanakan pada 1 Muharram. Selanjutnya ada ngapati, yaitu upacara sebagai bentuk doa saat ada seorang wanita hamil dengan usia kehamilan mencapai 4 bulan. Karena di usia tersebut, janin akan diberi nyawa oleh Tuhan. Selanjutnya ada nyadran. Nyadran merupakan upacara menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya diisi dengan doa dan bacaan-bacaan Al-Quran. Selanjutnya penduran biasa dilakukan sebagai selamatan atau kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau ketua suku. Awalnya makanan disajikan sebagai bentuk sesaji, namun dalam perkembangannya makanan disajikan akan disantap bersama setelah acara usai. Selanjutnya ada kebo-keboan. Tradisi ini biasa dilakukan oleh para petani menjelang masa tanam dan masa panen. Harapan dari upacara ini adalah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan hasil panen maksimal. Simbol dari tradisi ini yaitu ada 30 orang menyerupai kerbau yang akan diarak keliling kampung. Mereka akan berjalan seperti kerbau yang sedang membajak sawah. Selanjutnya pakaian adat. Setiap daerah memiliki keunikan dan keberagaman pakaian atau busana masing-masing, termasuk dengan Jawa Tengah. Baik itu pakaian acara kesenian, upacara adat, sampai acara formal kenegaraan. Setiap pakaian adat punya filosofi yang kuat dan menunjukkan sisi seninya masing-masing. Yang pertama ada pakaian basahan, digunakan untuk acara pernikahan dan merupakan warisan budaya Mataram. Dengan pakaian luaran berbahan bludru, penggunaan kemben pada mempelai wanita, sedangkan pada laki-laki telanjang dada. Kemudian ada jawi jangkep. Jawi jangkep merupakan pakaian laki-laki pada upacara resmi. Terdiri dari kemeja beskap bermotif bunga di tengah dan kain jari yang dililitkan di pinggang. Ada pula aksesoris yang dikenakan seperti blangkon dan keris yang disematkan di belakang. Kemudian ada pakaian adat kebaya, digunakan oleh perempuan dalam acara formal maupun pernikahan. Bahannya bermacam-macam seperti sutra, bludru katun, brokat, gingga nilon, terdiri dari kemben, kain tapih pinjung, dan stagen, serta dihiasi oleh aksesoris seperti kipas, cincin, kalung, gelang, dan konde. Kemudian ada pakaian adat Kanigaran. Pakaian ini adalah pakaian yang ditunjukkan untuk kelompok bangsawan. Ini sering kita temukan di acara pernikahan. Kemudian ada batik, salah satu yang paling familiar adalah batik. Hampir setiap daerah memiliki corak dan motif batik masing-masing. Batik Jawa Tengah dikenal dengan motif yang indah dan khas, digunakan baik secara formal maupun non-formal. Kemudian ada pula surjan dan beskap. Bentuk keduanya hampir sama, memiliki motif seperti lurik atau kembang. Pakaian ini adalah pakaian adat laki-laki. Jika beskap biasanya berwarna polos dan lebih tebal. Surjan umumnya memiliki motif yang lebih tipis. Corak batik khas Jawa Tengah. Yang pertama adalah batik Pekalongan. Ciri batik Pekalongan memiliki warna dan corak khas dan dimodifikasi dengan banyak variasi warna yang atraktif. Batik Pekalongan memiliki corak serta komposisi warna yang lebih kaya. Motifnya kebanyakan bernuansa pesisir, misalnya motif bunga laut dan motif bintang laut. Yang kedua ada batik Yogyakarta. Ciri khas dari batik Yogyakarta adalah dari latar atau warna dasar kain. Warna dasar kain batik Jogja ada dua macam, yaitu warna putih dan hitam. Sedangkan warna batik yang berwarna putih, biru, tua kehitaman, dan coklat soga. Ragam motif batik Yogyakarta yang banyak dan semuanya sangat indah, mulai dari motif bunga, tumbuhan air, tumbuhan menjalar, satwa, dan lain-lain.
Yang ketiga ada batik Solo. Ciri khas yang terdapat pada batik Solo adalah perpaduan dari bentuk-bentuk geometris yang berukuran kecil-kecil terletak dalam pewarnaannya. Ragam motif batik asal Solo memang dipengaruhi dengan makna-makna simbolis yang berasal dari kebudayaan Hindu. Beberapa ciri khas batik Solo banyak ditemukan pada motif-motif seperti sawat, meru, naga, burung, dan modang. Yang berikutnya yaitu tari tradisional. Tari adalah seni menggunakan gerak tubuh untuk mengekspresikan perasaan, niat, dan pikiran dengan kombinasi dari tubuh, ritme, dan rasa. Berikut adalah contoh dari Jawa Timur, tari dari Jawa Timur. Yang pertama yaitu Gamyong, tari yang berasal dari Surakarta atau Solo. Awalnya hanya sebagai tarian rakyat menyambut musim panen. Kini digunakan untuk menyambut tamu dan bersifat sakral. Tarian ini dikembangkan dan ditobatkan sebagai tarian istana. Setiap penari wajib mengenakan kemben sebahu dan selendang. Kostum penari identik dengan warna kuning dan hijau. Namun saat ini hal itu tidak menjadi patokan. Yang kedua yaitu tari Bondan. Tari Bondan berasal dari Surakarta, menceritakan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Ciri khasnya adalah para penari membawa payung, boneka bayi, dan kendi. Gerakannya tidak rumit. Ragam gerak khasnya adalah penari harus menaiki kendi dan tidak boleh pecah. Yang ketiga yaitu tari Bambangan Cakil. Merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa khususnya Jawa Tengah. Tari ini diadopsi dari adegan pementasan wayang kulit, yaitu perang kembang, yakni perang antara kesatria melawan raksasa. Makna tarian ini adalah segala bentuk kejahatan dan keangkramukan pasti kalah dengan kebaikan. Alat musik tradisional dari Jawa Tengah. Yang pertama adalah alat musik demung. Alat musik tradisional Jawa Tengah yang masih termasuk di dalam keluarga Balungan. Dalam pagelaran musik gamelan, biasanya terdapat dua jenis demung, yaitu demung dengan nada plok dan slendro. Yang kedua adalah alat musik kendang. Memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai pengatur ritme, memainkannya dengan cara ditabuh tanpa harus menggunakan alat tambahan. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain gamelan profesional. Tidak ada pola yang tetap saat memainkan kendang, begitupun juga dengan nada dasarnya. Semuanya dimainkan sesuai dengan naluri si pemain. Yang ketiga, ada alat musik kenong. Alat musik ini merupakan salah satu alat musik yang menggunakan hanya satu alat pemukul. Kenong berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra, menegaskan irama. Kenong juga termasuk dalam alat musik berpencu, namun ukuran lebih besar daripada alat musik bonang. Yang keempat adalah alat musik gong, instrumen waditra dari perunggu atau logam kuningan. Di atas mistranya diberi variasi ular naga dari kayu, dimainkan dengan dipukul dengan alat khusus yang empuk dan bunyinya rendah. Gong biasanya dipukul saat tanda akhir lagu. Yang kelima ada alat musik gambang, memiliki sumber suara sebanyak 20 buah bilah yang terbuat dari kayu atau bambu. Selanjutnya yakni adalah lagu daerah. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun oleh rakyat lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias no name. Adapun lagu daerah dari Jawa Tengah yakni yang pertama Lir-Ilir, yang kedua Gundul-Gundul Pacul, yang ketiga Padang Wulan, yang selanjutnya Jaranan, dan selanjutnya Gambang Suling, dan yang terakhir Suwe Ora Jamu. Lagu Lir-Ilir tersebut memiliki arti bangunlah atau sadarlah. Kita diajak bangun dari keterpurukan, sifat malas, dan mempertebal keimanan dalam diri kita. Diumpamakan dengan kata tandure wusumilir atau tanaman yang mulai bersemi
dan pohon-pohon yang mulai menghijau. Berikut adalah lagu Lir Ilir. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan lagu Lir Ilir. Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo, tak sengguh penganten anyar, cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu penekno, kanggo mbasuh dodo tiro, gumintir beda ing pinggir dondomono, jumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sunrako surahio. Selanjutnya ada makanan khas yang berasal dari Jawa Tengah. Yang pertama adalah getuk. Getuk adalah makanan khas Jawa Tengah. Ini adalah makanan yang bahan dasarnya dari singkong. Getuk ini warna aslinya adalah putih, tapi sekarang sudah tersedia berbagai warna agar lebih menarik. Yang kedua, ada enting-enting gempuk. Enting-enting gempuk ini berasal dari Salatiga. Bahan dasarnya adalah kacang tanah yang digepuk atau ditumbuk, kemudian dipadatkan. Tapi sebelumnya sudah dicampur dengan gula Jawa dahulu agar semua menyatu. Selanjutnya ada nasi tiwul. Makanan khas Jawa Tengah dari Solo ini berupa nasi liwet yang disajikan dengan potongan ayam dan labu siam. Selanjutnya ada tempe mendoan yang terkenal sekali di daerah-daerah Banyumas dan Purwokerto. Bahkan di sebagian warung yang ada di daerah Jawa Tengah, sebagian besar menjual gorengan tempe mendoan, dan sampai sekarang orang Banyumas dan Purwokerto menyebut tempe yang digoreng tepung tapi sampai garing disebut mendoan. Kemudian ada wajik. Wajik terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan menggunakan gula Jawa. Biasanya rasanya manis karena memakai gula Jawa yang menjadikan rasanya khas. Tetapi sekarang banyak wajik yang warnanya bermacam-macam. Ada hijau, pink, merah, dan warna lainnya. Kalau yang warna-warni, pemanisnya bukan menggunakan gula Jawa, tetapi gula pasir. Selanjutnya ada lumpia. Lumpia makanan khas Jawa Tengah dari Semarang ini cocok dimakan saat masih hangat. Ditambah lagi dengan cabai. Isian dari lumpia khas Semarang ini adalah rebung atau disebut bambu muda. Namun, di setiap daerah berbeda. Ada yang telur, daging ayam, udang, ataupun sayuran. Selanjutnya, ada nasi gandul. Makanan khas Jawa Tengah asal Pati adalah nasi gandul. Nasi yang disajikan di daun pisang dengan lauk daging sapi disiram kuah segar. Dijamin bikin kamu ketagihan. Selanjutnya ada nasi grombyang. Nasi grombyang yaitu nasi dengan kuah yang lebih banyak daripada isinya, sehingga disebut grombyang. Dan yang terdiri dari nasi, daging, sapi, dan kuah. Selanjutnya ada rondo royal. Makanan khas Jawa Tengah ini adalah olahan tape singkong yang digoreng dengan adonan tepung. Lalu ada mie ongklok yang merupakan mie yang direbus dan diracik bersama kol. Selain itu ada potongan daun kucai dan kuahnya menggunakan kanji. Jadi lebih kental dari mie kuah biasanya. Diberi dengan nama mie ongklok karena menggunakan ongklok atau semacam keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan dipakai buat merebus mie ke dalam kuahnya. Lalu ada mangut beong. Makanan khas Magelang ini memiliki rasa yang lezat. Ya, masakan ini terbuat dari daging ikan beong yang tidak begitu lembut dan tidak mudah hancur diolah. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.